Mudah-mudahan tidak ngantuk ya teman-teman ya. Sekarang kita lanjut lagi kepada bab 11. Pemberantasan penyakit menular atau P2M. Mungkin teman-teman sering dengar, kedengeran nggak? Tadi ada suara cicak. Baik lagi, bab 11, pemberantasan penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang dapat ditularkan berpindah dari satu orang ke orang lain dengan berbagai cara, baik langsung maupun tidak langsung. Tadi sudah jelas, contoh-contohnya tadi bisa seperti flu burung, diare, COVID-19, TBC, demam berdarah, malaria, dan lain-lain. Itu tadi ya untuk contoh-contoh penyakit menular tadi. Kedengeran nggak? Masuk nggak ya? Penyakit menular sering ditemukan di masyarakat dapat dibedakan atas 3 kelompok utama, yaitu sebagai berikut. Kelompok penyakit menular yang sangat berbahaya karena angka kematiannya cukup tinggi. Ya. Yang kedua, kelompok penyakit menular yang dapat mengakibatkan kematian atau cacat. Tadi yang kelompok satu tadi adalah misalkan contoh COVID-19. Kalau yang kelompok nomor 2 misalkan pada yang menyebabkan kecacatan adalah misalkan, saya lupa. Tapi dia akan menyebabkan kecacatan. Misalkan apa ya teman-teman ya, saya lupa. Mungkin teman-teman bisa komen deh. Komen contohnya penyakit menular yang dapat menyebabkan kecacatan, ya. Oke. Ada juga kelompok penyakit menular yang jarang mengakibatkan kematian atau cacat, tetapi dapat mewabah sehingga dapat meresahkan masyarakat. Misalkan influenza dan lain-lain. Oke, seperti itu terlebih dahulu. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada jenis-jenis penyakit menular, gejala dan pencegahannya. Yang paling sering terjadi misalkan contoh tadi COVID-19. Gejalanya adalah batuk, pilek, demam tinggi, sesak napas. Hampir sama persis dengan influenza. Terus cara pencegahannya sangat mudah sekali, yaitu kita menggunakan masker, jaga jarak, physical distancing, tetap di rumah, selalu lakukan hand hygiene, kebersihan tangan, dan juga melakukan etika batuk untuk biar tidak menularkan kepada orang lain, dan selalu mandi, ya, tingkatkan daya tahan tubuh. Terus yang berikutnya adalah malaria. Malaria itu penyebabnya itu bisa jadi karena transfusi darah yang mengandung bibit penyakit malaria. Terus biasanya itu ditularkan pada manusia melalui nyamuk. Nyamuk apa? Tahu nggak? Nyamuknya adalah nyamuk Anopheles, ya. Berbeda dengan demam berdarah. Nanti kita bahas itu tadi. Bisa juga malaria ini ditularkan pada anak melalui air susu ibu, di mana ASI-nya itu ternyata sudah mengandung virus malaria tadi atau bibit penyakit malaria tadi. Gejala malaria ini ada demam dan menggigil juga, badan pucat, kepala pusing, badan lemah, dan mulut terasa pahit. Pencegahan malaria ini gampang. Membersihkan lingkungan, tidak menciptakan genangan air, menghindari gigitan nyamuk, misalnya memasang kelambu, terus menyemprotkan obat anti nyamuk, dan juga fogging. Nah, itu salah satu caranya untuk pencegahan. Pengobatan ya bisa dengan pengobatan malaria, misalkan juga dengan obat herbal namanya Kina, yang sekarang sedang diuji coba. Tadi saya bahas itu diuji coba kepada COVID-19. Berikutnya ada DBD, demam berdarah dengue. Ingat, demam berdarah dengue ini disebabkan oleh virus dengue yang tumbuh pada nyamuk apa? Di dalam nyamuk Aedes aegypti. Beda dengan malaria tadi. Malaria tadi dia nyamuknya nyamuk Anopheles. Kalau ini nyamuknya nyamuk Aedes aegypti. Penyebabnya genangan air di tumpukan sampah dan kaleng, saluran air yang tersumbat. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Gejala.
Oke, kita lanjut lagi. Gejala dari DBD, demam berdarah denyut tadi adalah demam atau panas mendadak selama 2-7 hari terus menerus. Terus yang kedua adalah badan lemas, nyeri pada ulu hati. Pada hari ketiga biasanya timbul bintik-bintik merah. Bila sudah semakin parah, hidung mimisan, gusi berdarah, dan muntah darah. Pencegahan dari DBD sangat mudah dengan melakukan 3M. Apa itu? Menguras, menutup, dan mengubur. Menguras bak mandi sekurang-kurangnya seminggu sekali, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, dan mengubur barang-barang bekas yang dapat menampung air. Pengobatan mudah. Minumlah air putih sebanyak 20 gelas per hari. Cobalah menurunkan panas dengan minum minuman penambah ion tubuh. Bisa juga untuk memberikan obat anti panas. Dan segera ke dokter bila penyakitnya berlanjut. Yang keempat, penyakit menularnya adalah diare. Diare itu apa? Sering dengar ya? Teman-teman pasti sering dengar apa itu diare. Diare itu adalah buang air besar, cair atau encer lebih dari 3 kali per hari. Ingat, lebih dari 3 kali per hari dan harus encer atau cair. Kalau masih padat tapi lebih dari 3 kali nggak masalah. Belum kita bilang itu diare. Penyebab dari diare apa? Infeksi oleh bakteri, virus ataupun parasit, alergi pada makanan atau obat tertentu, atau juga pemanis buatan. Tuh, anak-anak kita sering sekali diare tuh karena susunya kadang-kadang itu susu dengan pemanis buatan. Itu yang bisa menyebabkan diare. Gejala dari diare apa? Muntah, badan lesu, panas, tidak nafsu makan, ada darah dan lendir dalam kotorannya saat buang air besar. Pencegahannya mencuci tangan sebelum dan setelah makan, dan juga setelah dari kamar mandi. Yang kedua, buah-buahan dan sayur yang dikonsumsi mentah itu harus dibilas lebih dahulu, dibersihkan terlebih dahulu. Pengobatan untuk diare, langkah awal ya berikan saja si penderita diare itu air minum yang banyak untuk pengganti cairan tubuh yang hilang. Untuk balita atau bayi yang masih menyusui bisa diberikan ASI. Berikan juga oralit, garam oralit ya. Bila berlanjut ke tim medis atau ke dokter. Yang kelima, ada juga penyakit menular yang dulu sering kita dengar adalah flu burung atau H5N1. Flu burung ini penyakit menular yang disebabkan oleh virus influenza. Sama, virusnya influenza juga, tapi ditularkan oleh unggas yang dapat menyerang pada manusia. Nama lain dari flu burung ini H5N1 atau avian influenza. Seperti itu. Penyebabnya kontak secara langsung dengan unggas melalui udara yang dihirup yang mengandung virus H5N1, dan gejalanya ISPA, infeksi saluran pernapasan atas, demam tinggi juga, sakit tenggorokan, batuk, sakit kepala, lemas mendadak, dan kadang timbulnya radang paru-paru. Pencegahan ya, hampir semua penyakit itu dapat dicegah dengan cuci tangan, pakai sabun di air yang mengalir. Makanan dari unggas harus diolah terlebih dahulu dengan sempurna, harus matang, tidak boleh setengah matang. Berhati-hati menggunakan pupuk kandang yang berasal dari kotoran unggas ya. Gunakan selalu sarung tangan yang bersih, setelah itu tetap cuci tangan kembali. Nah, ini yang mungkin paling sering juga nih, penyakit menular banyak nih pada orang-orang nih, tapi untuk orang-orang yang jorok namanya Tinea vesicolor. Keren kan namanya Tinea vesicolor. Kalau nama sehari-harinya adalah panu. Panu atau Tinea vesicolor adalah suatu infeksi jamur yang menyebabkan timbulnya bercak putih pada kulit penderitanya. Nah, seperti itu. Penyebabnya panu itu apa? Kelembaban yang tinggi, berarti terlalu lembab tubuh kita. Pemakaian obat anti alergi juga dapat memicu timbulnya panu. Gejala tadi, bercak-bercak putih, timbul rasa gatal. Pencegahannya mudah. Menghindari cuaca panas atau keringat yang berlebihan, mandi teratur, tidak bertukar pakaian dengan teman atau orang lain. Pakaian ini tidak hanya sekedar baju, tapi handuk juga tidak
tukar. Pengobatan, bersihkan bagian tubuh yang terkena panu, oleskan pembasmi jamur. Beberapa orang mengobati panu dengan cara tradisional, misalkan menggosokkan lengkuas, tapi ya kita cara yang simpel saja, kasih aja obat anti panu. Yang ketujuh, ini angkanya termasuk tinggi, yaitu penyakit menular seksual. Penyebab sering bergonta-ganti pasangan, bisa juga karena penggunaan jarum suntik untuk bersama-sama, bisa juga dari ibu ke anak selama masa persalinan. Itulah penyakit menular seksual yang biasanya dilakukan melalui hubungan seksual. Ingat, hubungan seksual itu tidak harus berhubungan intim badan, tapi sekedar ciuman pun itu bisa menyebabkan penyakit menular seksual. Ya, tolong dicatat itu. Pencegahan, tidak berganti-ganti pasangan, menjaga kebersihan daerah intim, jangan berbagi jarum suntik dengan siapapun. Pengobatan, ya kita harus ke medis ya, pergi ke dokter untuk tes. Terus jangan melakukan hubungan seks dalam pengobatan. Beberapa penyakit menular seksual itu banyak dapat diobati, ada juga yang tidak bisa disembuhkan dan sifatnya kumat-kumatan. Yang berikutnya penyakit menularnya ya penyakit dari cacingan ya. Biasanya cacing itu masuk ke tubuh manusia bisa lewat makanan atau minuman yang tercemar telur-telur cacing. Ada juga yang langsung ke kontak pada kulit kita, jadi kulit kaki kita, karena kita tidak menggunakan alas kaki, itu bisa jadi menyebabkan kita cacingan. Di sini ada beberapa jenis cacing yang sering menyebabkan atau menginfeksi pada manusia. Contohnya cacing gelang. Cacing gelang ini dalam waktu kurang dari 3 minggu telurnya itu bisa sampai 200.000. Dan menjadi sumber penularannya adalah tidak sengaja mencemari makanan yang kita konsumsi, berarti lewat makanan. Ya. Yang kedua, cacing cambuk. Ya. Ini dia menghisap darah pada usus besar kita. Biasanya ini menyerang pada usus besar. Yang ketiga, cacing tambang. Yang keempat, cacing kremi. Yang paling bahaya adalah cacing tambang, karena paling ganas dia menghisap darah, bisa bertelur 15-20 ribu. Dan ini penyebarannya itu melalui menembus kulit kaki kita, karena larvanya, telurnya itu sangat kecil sekali dan dia bisa tembus dari telapak kaki kita sampai ke aliran darah kita. Nah, itu untuk penyakit cacing. Ya, ingat, untuk pencegahannya salah satunya adalah minum obat cacing setiap 6 bulan sekali, baik ada gejala ataupun tidak. Oke? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe.